Pemirsa masih di Speak After Lunch dan masalah yang paling besar yang ada di DKI Jakarta sejak dulu adalah kemiskinan. Lalu apa kata paslon soal kemiskinan? Apakah mereka memiliki solusi yang paling baik? Baik atau benarnya masyarakat yang bisa menilai nanti? Dan berikut adalah cuplikan solusi kemiskinan dari paslon pada debat Pilkada DKI Jakarta Jumat lalu. Kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro kita ingin meningkatkan pertumbuhan, economic growth with equity, berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Kami menawarkan modal usaha dengan pola bagi hasil. Kami modalin semua, nanti begitu dapat hasil kurangin biaya, yang kerja dapat 80%. 20% untuk kami, yang setelah anggotanya banyak 20% ini akan ditaruh di koperasi. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat. Demikian program yang mengatasi itu semua. Tadi kita dengar pasangan calon pertama memberikan ikannya, pasangan calon kedua memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan. Tapi jika kolamnya masih ada, bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting, apalah artinya ikan dan kail bila kolamnya habis? Karena itu justru yang menjadi penting bagian kita adalah kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial, tapi masalah peningkatan. Ya, pemirsa, itu tadi terkait dengan solusi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta. Dan kita sudah kedatangan Mbak Imelda selaku tim pemenangan dari Agus Silvi. Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah hadir. Dan pertanyaan saya yang sama dengan yang sebelumnya, begitu sudah saya tanyakan, Pilpres ini hampir sama begitu dengan pilkada yang saat ini untuk stance yang ada, stance politik dan lain sebagainya. Apakah Anda setuju? Pilpres 2014 maksudnya? Ya, ada yang menganggap pilkada ini rasa pilpres, begitu ya Bung Angsi ya. Jadi memang sampai debat kemarin pun Jumat lalu, kalau saya melihat dari coverage TV misalnya, itu semua misalnya melakukan live pada debat kemarin, itu saya kira para penonton pemirsa juga melihat bagaimana pilkada DKI itu magnetnya itu luar biasa. Dan kalau kita melihat masing-masing pasangan calon sudah menunjukkan dari program-program unggulannya masing-masing, saya pikir itu juga baik untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat kemudian pada tanggal 15 Februari nanti juga bisa menentukan pilihan mana yang mereka percaya untuk kemudian mereka pilih pada tanggal 15 Februari. Baik, Mbak Imel bisa menilai seperti apa kira-kira kekuatan dari masing-masing pasangan calon dari 1 sampai 3? Saya pikir pasangan calon kami dari apa yang mereka sampaikan, kami punya 10 program unggulan dan diantaranya adalah program untuk pengentasan kemiskinan, itu artinya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu artinya juga memasukkan investasi, kemudian juga menanggulangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. Itu adalah salah satu program yang kami miliki. Dan kalau misalnya target kami 6% sekarang, misalnya di 2016 yang kita tahu kemarin pertumbuhan 2016 itu sekitar 6%, 7,1 misalnya pada akhir periode 2022, itu target dari pasangan calon kami. Saya pikir setiap pasangan calon itu sudah ada misalnya yang program-program yang saya nilai juga cukup baik, tapi bukan berarti kemudian ada yang sudah sempurna. Misalnya apa yang telah dilakukan oleh Pak Ahok, kemudian program dari Mas Sandi juga saya pikir juga ada yang baik. Tapi yang paling penting di sini juga jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Mas Agus bahwa pembangunan itu adalah bagaimana growth with equity, pembangunan yang berkeadilan. Itulah yang menjadi target pasangan calon kami dan kami akan fokus ke sana. Baik, jika kita lihat begitu ya pada saat debat kemarin, ini sangat seru. Saya juga menonton di rumah begitu melihat debat itu berjalan. Ini sangat seru sekali, apalagi pada saat segmen begitu di mana dari masing-masing calon mempertanyakan satu sama lain. Nah,
pasca dari debat tersebut, tentunya sudah ada survei-survei begitu yang mengatakan misalnya seperti pasangan calon nomor urut 2 ini ada di peringkat nomor 2. Tapi dari masing-masing survei dengan survei yang lainnya ini berbeda-beda mengeluarkannya. Tanggapan Anda terkait dengan hasil survei yang dilakukan pasca debat kemarin? Ya, hasil survei sejak dulu hingga hari ini kami merespon dengan proporsional saja. Kalau kami berada di urutan ketiga, terima kasih. Urutan kedua juga it's okay. Urutan pertama kami syukuri. Survei-survei ini bagi kami adalah ibarat cermin untuk mengukur kinerja. Dan ingat, survei ini kan sebenarnya scientific approach yang harus kita apresiasi. Tetapi juga lembaga-lembaga survei yang melakukan survei ini tentu saja memiliki integritas, kredibilitas, dan masyarakat itu mencatat lembaga-lembaga survei mana yang pantas untuk mereka jadikan rujukan. Karena itu kami fokus untuk memenangkan pilkada ini bukan memenangkan survei. Tetapi bahwa kami percaya bahwa survei ini adalah alat ukur, ya ibarat orang kalau mau mengetahui kondisi kesehatan, tidak perlu mengambil darahnya sampai 1 liter kan gitu. Cukup dengan mengambil beberapa cc dengan kecanggihan, kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengetahui kondisi kesehatan. Begitu juga sebenarnya survei. Tetapi kembali lagi ketika bicara survei, trust terhadap lembaga survei itu bisa muncul kalau lembaga survei ini memiliki kapasitas dalam melakukan survei dan juga memiliki integritas. Jadi intinya tidak menjadi satu-satunya acuan begitu dalam mengukur seperti apa kinerja dari pasangan calon tersebut. Kalau Anda melihatnya? Kalau kita lihat ya itu sebagai salah satu masukan juga untuk tim kami. Tapi yang terpenting tadi di highlight dengan program, kita lebih pada bagaimana sebenarnya antar kandidat ini punya diferensiasi program masing-masing. Dan yang kita lihat mungkin tadi di highlight juga Mas Anies punya pandangan, yang satu memberikan kail, yang satu memberikan umpan, dan kita memberikan suatu kolamnya. Nah mungkin kail dan pancing ini bisa terjadi kalau nggak ada kolamnya. Pemerataan ekonomi, tadi equity, pembangunan dengan pemerataan bisa terjadi kalau misalkan salah satu program kami dengan tegas misalnya menolak reklamasi. Nah ini salah satu hal yang kami kedepankan. Kolamnya itu akan tersedia di sana. Baik, gitu. Mengapa harus menolak reklamasi? Begitu kita akan membahasnya saat lagi. Pemirsa, Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda usai iNews terkini berikut ini.